Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama Ibu Raisa Putri Dinanti dari Universitas Pasundan. Saat ini Ibu sedang menjalani program magang di SMAN 18 Bandung. Ibu dibimbing oleh Ibu Sofi Anggriawati. Pada kesempatan kali ini, kompetensi dasar dan indikator pencapaian siswa yang akan digunakan adalah 3.5 dan 4.5. 3.5-nya mengidentifikasi informasi berupa pendapat alternatif solusi dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. IPK-nya yang pertama mengidentifikasi isi teks editorial, yang kedua membedakan fakta dan opini teks editorial. Lalu, kompetensi dasar yang keempat, 5, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. IPK yang pertama yaitu menentukan isu aktual dari berbagai media informasi, dan IPK yang kedua menyampaikan pendapat terhadap suatu isu aktual dilengkapi argumen pendukung. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi isi teks editorial. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu membedakan fakta dan opini teks editorial. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menentukan isu aktual dari berbagai media informasi. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu menyampaikan pendapat terhadap isu aktual dilengkapi dengan argumen pendukung. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang teks editorial. Apa sih teks editorial itu? Pernahkah kamu melihat bagian ini di dalam koran? Ya, tajuk rencana merupakan salah satu bentuk dari teks editorial. Bentuk lainnya seperti apa sih? Kita simak ya video berikut ini. Kehadirannya mungkin tidak begitu terasa, namun efeknya tidak bisa diremehkan. Lalu, seberapa buruk sebenarnya kualitas udara di Jakarta? Peningkatan jumlah kendaraan jadi salah satu penyebab kualitas udara memburuk. Yang lebih mengerikan, ada jenis polutan yang tidak terasa namun lebih berbahaya. Polutan ini berasal dari pembangunan PLTU dalam radius 100 km di sekitar Jakarta. Kualitas udara di Jakarta dipantau melalui alat pengukur kelas udara milik Dinas Lingkungan Hidup yang tersebar di 5 kota administrasi ibu kota, seperti di Bundaran HI, Kelapa Gading, Jagakarsa, Lubang Buaya, dan Kebonjeruk. Alat ini sekaligus dijadikan untuk mengukur efektivitas upaya penanggulangan polusi udara. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Selain penggunaan masker yang benar, kita bisa ikut mengurangi polusi udara, seperti tidak membakar sampah, mengurangi rokok, mengurangi produk kemasan, hingga beralih ke moda transportasi publik yang sudah disediakan. Nah, setelah kalian menyaksikan video tersebut, ada beberapa informasi yang terdapat di dalam video tersebut. Yang pertama, polusi udara di Jakarta. Lalu yang kedua, polusi tidak dapat diremehkan walau efeknya tidak terasa. Informasi ketiga, peningkatan jumlah kendaraan menjadi penyebab utama. Lalu yang keempat, polutan dari pembangunan PLTU dinilai lebih mengerikan dan berbahaya. Informasi yang kelima, kualitas udara di Jakarta dipantau melalui alat pengukur kelas udara. Yang terakhir, penggunaan masker yang benar, tidak membakar sampah, mengurangi rokok, dan beralih ke moda transportasi publik dapat mengurangi polusi udara. Nah, informasi tersebut juga dapat diidentifikasikan pada fakta, pendapat, dan solusinya. Yang mana sih yang fakta? Nah, informasi yang pertama itu termasuk ke dalam fakta atau peristiwa. Yang kedua sampai keempat merupakan pendapat dan penilaian. Informasi yang kelima merupakan fakta. Lalu informasi keenam termasuk ke dalam solusi dan saran. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa teks editorial adalah teks yang berisi pendapat, opini, atau pandangan media yang menjadi sorotannya. Nah, di dalam teks editorial itu terdapat 3. Yang pertama ada opini, fakta, dan yang terakhir adalah solusi. Nah, apa sih tujuan teks editorial? Kita simak yuk. Tujuan teks editorial yang pertama adalah membujuk opini publik. Yang kedua, mempromosikan pemikiran kritis. Dan yang ketiga, mempengaruhi orang-orang untuk bertindak atas suatu isu. Selain memiliki tujuan, teks editorial juga memiliki ragam informasi. Seperti apa sih? Yang pertama, menjelaskan atau menginterpretasi. Yang kedua,
mengkritisi. Yang ketiga, berupa persuasi atau mempengaruhi. Dan terakhir, memberikan pujian. Nah, dari tadi kita sudah membahas tentang fakta dan opini. Apa sih fakta dan opini itu? Kita simak yuk. Fakta merupakan peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi dan nyata. Sedangkan opini merupakan buah pemikiran atau pendapat, bisa berupa penilaian, kritik, harapan, atau prediksi. Nah, ciri-ciri dari fakta yaitu bersifat objektif, mengandung kepastian, benar terjadi, dan ada datanya. Sedangkan opini bersifat subjektif, mengandung pendapat pribadi atau orang lain, dan mempunyai kata yang bersifat relatif atau kemungkinan. Nah, agar kalian lebih memahami tentang fakta dan opini, kita simak yuk contoh berikut. Ayo dibaca. Nah, menurut kalian kalimat tersebut merupakan fakta atau opini sih? Fakta atau opini? Jawabannya fakta. Ya, benar sekali. Kalimat tersebut merupakan kalimat fakta karena di dalamnya terdapat kejadian yang benar-benar terjadi. Selanjutnya coba perhatikan kalimat di atas ini. Ayo dibaca. Nah, kalimat ini merupakan opini atau fakta? Jawabannya adalah ya. Kalimat ini merupakan kalimat opini karena kalimat tersebut belum benar-benar terjadi. Bagaimana sampai sekarang kalian sudah paham kan mengenai teks editorial? Nah, itulah materi tentang teks editorial. Bagaimana? Mudah bukan? Semoga kalian dapat memahaminya ya. Karena teks editorial itu teks yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat di koran, majalah, bahkan video-video di berita. Baiklah, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.